kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat Doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 19 Agustus 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai ayat 15. Permenungan kita hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR, dan doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Joyce PRR. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur untuk kasih dan kesetiaan-Mu yang begitu besar dan tak terbatas kepada kami. Engkau sungguh mengasihi kami ya Tuhan, dengan kasih yang tak terbatas. Semoga mata hati kami selalu Engkau buka untuk menyaksikan kebesaran-Mu, keagungan-Mu dalam mendampingi kami untuk mengarungi bahtera kehidupan kami. Teguhkanlah kami semua ya Tuhan, untuk tetap semangat menjadi pengikut-Mu, menjadi utusan-Mu dalam tugas dan karya pelayanan yang kami jalankan setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai ayat 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi berkisahkan tentang Yesus memberkati anak-anak. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa ketika orang-orang datang membawa anak kecil kepada Yesus untuk diberkati, tetapi para murid melarang atau memarahi orang-orang itu. Apa yang dilakukan oleh para murid terkadang juga dilakukan oleh kita, orang dewasa pada zaman ini. Terkadang kita menghindar atau menjauhkan anak kecil
dari kalangan kita orang dewasa. Terkadang kita tidak menyukai sosok atau pribadi anak kecil, entah karena mereka nakal, entah karena mereka membuat keributan, ataupun entah karena mereka dengan tingkah laku mereka, dengan cara mereka kadang membuat kita emosi, marah, dan juga kesal. Tetapi Tuhan Yesus dalam Injilnya hari ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada anak-anak kecil, teristimewa anak-anak yang ada di sekitar kita, baik dalam keluarga, dalam sekolah, ataupun dalam lingkungan masyarakat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan tentu kita tidak akan jauh berada dari anak-anak kecil yang ada di sekitar kita. Entah sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai saudari, sebagai kakak, sebagai opa oma, sebagai kakek nenek, kita tentu sangat dekat dengan anak kecil karena mereka senantiasa berada di sekitar kita. Anak kecil tidak akan berada jauh dari orang dewasa karena mereka masih membutuhkan pendampingan, masih membutuhkan bimbingan dan pengajaran dari kita orang dewasa. Di akhir bacaan Injil hari ini Tuhan Yesus berkata bahwa orang seperti mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Mengapa demikian? Karena anak kecil memiliki pribadi yang polos, jujur, apa adanya, dan tanpa kepalsuan. Mereka menampilkan apa adanya diri mereka. Mereka menampilkan kepolosan mereka tanpa ada dusta atau kebohongan. Karena dalam kejujuran, dalam kepolosan, kita akan merasakan dan menemukan yang namanya kerajaan surga. Dan kita tentu pasti akan memilikinya. Mari belajar dari sosok anak kecil untuk menjadi jujur, polos, dan apa adanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa bagi orang-orang yang mengalami kesulitan atau tantangan di dalam hidup mereka. Ya Bapa yang Maha Baik, hadirlah bersama dengan hamba-hambamu yang tengah mengalami kesulitan atau tantangan di dalam hidup mereka. Berjalanlah bersama mereka ya Tuhan, dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan tersebut. Dampingilah mereka ya Tuhan, berilah mereka kekuatan, keteguhan hati, dan ketenangan, serta kecerahan hati untuk menerima segala sesuatu dalam kehidupan mereka sebagai pematang menuju kedamaian. Dan juga kami mohon, berilah mereka jalan keluar yang terbaik untuk persoalan atau kesulitan yang mereka hadapi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk semua orang sakit. Ya Tuhan, pandanglah hamba-hambamu yang sedang menderita sakit. Semoga di dalam Dikau mereka memperoleh kekuatan dan juga kemampuan untuk menyatukan penderitaan mereka bersama dengan penderitaan Kristus. Kami juga memohon, hiburlah mereka ya Tuhan, dan juga kami mohon uluran tangan kasih-Mu agar mereka memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga bagi negara-negara yang masih berperang hingga saat ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Maha Raja Damai, menganugerahkan rasa kedamaian juga cinta kasih dalam hati para pemimpin juga seluruh warga negara, agar mereka dalam waktu yang Tuhan tentukan boleh dapat berdamai kembali dan hidup bersatu, rukun, dan saling mengasihi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa kita secara pribadi.
Kita satukan semua doa-doa kita ini di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Ratu Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Bapak Uskup Gabriel Manek, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, sudilah Engkau mendengarkan kami, mendengarkan doa-doa dan harapan-harapan kami, serta niat-niat baik yang ingin kami wujudkan, agar kami menjadi seorang saksi atau pengikut yang setia di dalam jalan kehidupan kami ini. Berkatilah hari-hari kami, berkatilah orang-orang yang kami cintai, yang berada di dekat kami maupun yang tengah jauh dari kami. Lindungilah kami selalu ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat sekalian, atas kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.